Oke, ini sudah ya. Kita akan merecord, jadi nanti bisa diulangi kembali ya pertemuan hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas terkait tentang eh, atau melanjutkan apa yang waktu itu sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan yang ketujuh. Nah, karena ini pembahasannya belum selesai ya, jadi akan kita lanjutkan sampai terakhir, yaitu terkait tentang salah satu daripada syair Arab Al-Jahili ya. Ini perlu ditekankan bahwa ini bagian daripada syair Arab Al-Jahili. Karena Al-Khansah itu adalah salah satu penyair wanita yang cukup masyhur, cukup populer pada saat itu gitu ya. Nah, jadi di Risa Us-Sakhra lil Khansa ini di buku Alkitab An-Nusus Al-Adabiyah, Al-Adab wan Nusus li Ghairi Natiki Nabiha bil Arabiyah, dia pasti menampilkan apa namanya judul atau al-maudu itu di awal gitu ya. Misalnya fi Risa Is-Sakhra li di sini adalah liman. Limannya siapa? Lil Khansah ya. Lil Khansah. Di sini dia karena dia ini Khonsa itu adalah penyair wanita, maka di sini adalah asyairah ya, asyairah ya. Hiya Tumadir bintu Amru nasya'at fi baitin karim walukibat bil khansa li jamaliha ya. Nama aslinya itu adalah Tumadir bintu Amru ya. Dia tumbuh di sebuah lingkungan keluarga yang baik ya, walau kibat bil khonsa. Dan dia di apa namanya dijuluki ya atau dinamai sebagai khansa. Jadi penyair-penyair itu semuanya dia memiliki julukan atau lukop. Nah, lukop ini menandakan dia dikenal atau dipopulerkan sebagai apa gitu ya. Jadi dia memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi lukopnya itu lebih terkenal daripada nama aslinya gitu ya. Ini kenapa ya kok coret-coret begini? Oke, dilanjut ya. Mata aku hasohro fi ihdal ma'arik fakadatu jenali fakdihi wa qalat fihi sirul ladhi yafidu. Fado yafidu. Fado atau afado yufidu. Yufidu alaman wa huznan hatta asbahat al-khansaro idatun hadal gardu fil asril jahili ya. Jadi Sohro itu dia punya dua saudara ya. Saudaranya saudara yang pertama namanya Muawiyah, yang saudara yang kedua namanya Sohro. Nah, ini saudara yang keduanya itu ya, yaitu yang bernama Sohro meninggal dunia di salah satu peperangan dan hampir fakadat itu berarti fakadat itu menunjukkan hampir, belum belum gila ya, tapi hampir gila gitu ya. Fatu jenali fakdihi karena dia hampir saja apa namanya gila karena kehilangan saudaranya tersebut, dan untuk mengungkapkan kesedihannya dia itu dia apa namanya membuat syair gitu ya, membuat syair yang di dalamnya afado yufidu faidon, yang di dalamnya itu dipenuhi dengan rasa sedih, rasa duka, sehingga dia dijuluk dianggap sebagai pelopor Roidatun hadal gordu fil asri jahili. Dia dianggap sebagai pelopor pada masa jahili untuk kategori untuk tematik berjudul dengan Arisa gitu ya. Arisa itu adalah syair tematik yang di dalamnya mengungkapkan terkait tentang rasa kesedihan, rasa kehilangan, rasa apa namanya keterpurukan gitu ya. Pokoknya yang sedih-sedih itu namanya Arisa. Adrokat al-khansa al-islam wa aslamat ala yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ansyadathu syi'ruha fastahsanahu gitu ya. Jadi al-khansa ini sudah
sudah masuk Islam ya, dan yang memasukkannya kepada agama Islam ya, sehingga dia tergerak untuk menjadi seorang muslimah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Wa ansyadathu syi'ruha fastahsanahu. Dan suatu ketika itu Hansa pernah menyenandungkan ansyada yunsidu tunsidu ansyadathu ya, ansyadathu syi'ruha. Artinya dia Al-Hansa menyenandungkan syairnya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan pujian oleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi ma'rakatil Qadisiyah fi ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu istashhada abnauhal arba'ah. Dan ketika dalam perangan Quds ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keempat anaknya. Jadi Hansa itu punya anak empat, dan keempat anaknya itu meninggal atau syahid di medan peperangan. Falamma jahal khabar lam tajza. Dan ketika dia mendapatkan kabar bahwa anaknya yang empat anak itu menjadi syahid di medan peperangan, dia tidak kaget gitu ya. Dia tidak kaget, dia merasa ya beruntung ya, justru beruntung. Wa qalat hamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim wa arju an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmatihi wa kana hadhihi mauqifu minal khansa dalilan qawiyan ala asaril Islam fi nafsiha. Jadi dia berkata bahwa segala puji syukur kepada Allah yang telah memuliakan saya dengan terbunuhnya atau dengan syahidnya empat orang anak saya, dan saya berharap bisa dikumpulkan kembali dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam derajat yang mulia ini gitu ya. Nah, artinya tidak setiap orang, tidak setiap manusia itu punya ketabahan hati atau keluasan hati seperti Hansa. Ketika anaknya terbunuh di medan peperangan, dia justru masih bisa berbesar hati. Nah, kebesaran hatinya Hansa inilah menjadi sebuah bukti atau menjadi sebuah dalilan kawiyan, menjadi bukti yang kuat ya, bahwa pengaruh Islam atau dampak Islam ya, rahmatnya Islam di dalam hatinya Hansa itu begitu besar, begitu mempengaruhi kepribadian daripada Al-Hansa ya. Tufiat fi awali khilafah Muawiyah, dan Hansa wafat di awal kekhalifahan Bani Muawiyah ya. Jadi bukan dia masuk kepada kategori Bani Bani Umayyah, tetapi dia meninggal ketika Bani Muawiyah. Artinya dia hidup di masa jahili. Setelah masa jahili itu ada masa Sodrul Islam. Setelah Sodrul Islam itu ada masa Muawiyah ya. Setelah Muawiyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, baru masa modern. Nah, meninggalnya tuh di awal masa Muawiyah gitu ya. Jadi setelah masa Sodrul Islam, artinya setelah nilai-nilai cahaya Islam itu sudah datang ke dunia Arab atau sudah datang di bangsa Arab saat itu ya. Ini apa ini? A participant has asked you to start AI companion. Ini apa ini? Oke. Nah, biasanya ya setiap syair-syair itu dia ada yang namanya jawunas ya. Jadi jawunas itu adalah teks ya, teks pengantar. Jadi kayak semacam menjelaskan daripada latar belakang dibuatkannya sebuah syair tersebut ya. Karena lil Khansa akhwani huma, sebagaimana tadi udah dijelaskan bahwa Hansa itu memiliki dua orang saudara laki-laki yang bernama Muawiyah dan Sakhra. Waqad qutila Muawiyah fahazinan alaihi warasathu. Ketika Muawiyah itu meninggal atau terbunuh di medan peperangan juga, Hansa juga bersedih sebagaimana Hansa bersedih ketika ditinggal oleh saudaranya Sakhra. Dan juga dia meratapi kematian dari saudaranya Muawiyah.
Walamma kutila Sakhra jaza'at alaihi wa bakathu bukaan muron. Tetapi ketika saudaranya Sokhro itu terbunuh di medan peperangan, dia merasa tercabik-cabik gitu ya. Jaza'at itu tercabik-cabik dan dia merasa kesedihannya itu sangat mendalam. Ya, warasathu biqasaidin khalida asyadat fiha bifadlihi. Dan sebagai ungkapan kesedihannya, makanya dia membuat qasidah ini, membuat syair ini sebagai apa namanya bentuk daripada apresiasinya dia untuk mengakomodir kesedihannya dia, karena memang dia memiliki keistimewaan atau kelebihan dalam menyenandungkan sebuah syair, ya. Wa nasul ati ahadu muratiha fi akhiha sakhra. Nah, ini adalah salah satu. Artinya ada banyak ya. Ini bukan satu-satunya syair dari Hansa untuk Sohro, ada beberapa syair dan qasidah lainnya, dan ini adalah salah satunya ya. Nah, ini meskipun sudah kita bahas ya kemarin, akan saya ulangi kembali agar kita memiliki pemahaman yang lebih pas terhadap teks syair gitu ya. Yu'arikun nitadzakur hina umsi fausbihu qatbuli tubi fartinuksi. Ya, jadi dalam memahami teks itu sebagaimana yang saya sampaikan, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan mufradat atau mutarodifat saja. Kita harus kembali kepada hal-hal yang membantu gitu ya di dalam pemahaman kita untuk memahami sebuah teks. Tidak hanya mufradat, tetapi juga di situ ada asarhu, ada juga yang namanya at-ta'liq. Jadi penjelasan atau latar belakang komplement yang lebih lengkap di balik syair itu dibuat. Nah, misalnya tadi dari yu'arrikuni atadzakur hina umsi ya, fausbihu qad to be fartinuksin. Di sini kita dapat dua clue ya daripada teks ini. Yang pertama yu'arrikuni. Yu'arrikuni ini kita bisa pahami di sini artinya al-arqah, as-sahar, arraqahu asharahu bulitu ya. Asharatu ada tiga ya berarti. Yu'arikuni bimana al-arqa as-sahar wa arqahu asharahu bulitu bimana usibtu, dan an-nuksu bimana audatul marad ba'da syifa. Jadi di satu teks ini kita mendapatkan satu yu'arikuni, terus tadi bulitu, sama yang akhir nuksin. Nah, jadi tiga mufrodat ini sebagai kata kunci kita memahami sebuah teks. Misalnya yu'arikuni, bimana al-arqa, as-sahar, bergadang semalaman gitu ya. Bulitu, bimana usi betul. Nuksun artinya udatul marad ba'da syifa. Jadi kita ada clue pertama bergadang, terus bulitu tuh tertimpa musibah, dan nuksin itu udatul marad ba'da syifa, kembali sakit setelah sembuh. Artinya bifartinuksin itu atau udatul marad ba'da syifa ini ingin sebagai majas kinayah. Kinayah itu adalah sebuah majas yang tidak secara tersurat ya, tetapi tersirat diungkapkan, yang memberikan pengertian bahwa kalau orang sudah sakit terus sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, itu kan merasa badannya lelah, letih, kesedihan atau ke al-malalu tawilan kathiron gitu ya, menyebabkan sebuah kejenuhan, kelelahan yang sangat. Jadi itu adalah majas kinayah. Jadi kita bisa langsung kembali kepada misalnya dari tiga kata kunci tadi, kita bisa memberi pemahaman bahwa kullama akbala alayya lail tazakartu sohron. Jadi setiap kali malam datang itu eh, saya itu adalah Khansa, selalu teringat gitu ya dengan sosoknya Sohro. Fa'akdil lail sahirotan ya. Jadi dia saking apa, terbayang-bayang terus kesedihannya yang berlarut-larut, mengakibatkan dia seringkali menghabiskan malamnya itu dengan bergadang ya sepanjang layl gitu ya. Hatta yatlubus subhu bi alamin wa ahdanin asyaddu quwa. Dan sampai terkadang dia tidak menyadari bahwa waktu sudah menjelang subuh, tetapi rasa kehilangan, rasa kesakitan, rasa kepedihan itu begitu kuat terasa. Jadi dia apa namanya menyenandungkan apa namanya
kesakitan ini dengan kata-kata yang tadi. Yu'arikuni tadzakur hina umsi fa usbihu qad bulitu bi fartinusin. Yang kedua ala sohrin wa ayu fataka sohrin liyomin karihatin wa ti'anin khalsin. Oke, kalau tadi kita dapat 3 kata kunci dalam memahami sebuah teks syair, yang kedua kita mendapatkan berapa kata kunci di sini? Ada yang namanya kariha atau harbin, wati'anin kholsin, atau nusari fi khofa wa maharo. Ya, ada 2. Kariha itu artinya harbun, wati'anu kholsin artinya atau nusari fi khofa wa maharo. Nah, dari kedua ini kita bisa mengartikan bahwa apa namanya ala sohrin wa ayu fatakasorin liyomin karihatin. Kariha tadi itu bukan artinya membenci tapi artinya harbun. Wati anun kholsin tadi artinya atoknu sari fi khofa iwah maharo. Jadi dia memiliki kemampuan untuk bisa menghunus gitu ya, menghunus lawan dan memiliki kemampuan ketika diserang oleh lawan itu dia bisa memiliki kemahiran untuk apa? Menjauhi atau taktik-taktik bermain pintar lah pokoknya ketika dalam peperangan seperti itu ya. Nah, dari 2 kata kunci tadi ya, kariha dan juga ti'anun kholsin, kita tahu bahwa dalam konteks ini dia ingin memuji kemahiran atau kelihayan Sohro dalam peperangan karena ada kata kuncinya di situ harbun atau kariha ya. Kariha ya di situ. Nah, kita lihat asyarhu yang kedua itu wadzalika bisa babi huzni ala sohrin fata al fatayan alladzi la masila lahu fil huruf wa qitalul a'da fi surati wa maharo. Dia mau mengatakan bahwa salah satu sebab kesedihannya itu adalah karena sosok Sohro adalah seorang pemuda dari banyak pemuda lainnya yang memiliki kemampuan ya yang tidak pernah ada bandingannya gitu ya. La masih lalahu fil huruf yang tidak ada bandingannya dalam peperangan gitu ya. Wa qitalul ada dan bagaimana taktiknya membunuh atau menghancurkan lawan dan memiliki kemampuan kecekatan yang baik ya, kecekatan dalam medan perang. Jadi intinya dia memuji tentang Sohro tersebut ya. Lanjut yang ketiga ya, bait yang ketiga falam aromislahu ruz'an li jinni walam aromislahu ruz'an li insi. Nah, kita harus melihat kata kuncinya apa yang diberikan dalam syair ketiga ini. Misalnya yang ketiga itu dikasih clue, di situ ada yang namanya ruz'an. Ruz'an itu bermakna musibah ya. Terus surufud dahri itu Surufudahri yang keempat ya, berarti kita hanya dapat 1 kata kunci saja, rus'an aja yang artinya musibah. Nah, musibah ini artinya ya bencana, musibah, cobaan, ujian gitu ya. Oke, kita mendapat 1 kunci aja di sini. Nah, kata kunci tersebut akan kita perjelas di bait ketiga di Asyarhu. Yang ketiga, famusibati fihi azimah lam yusab biha insum wala jinnun. Nah, lagi-lagi ini adalah majas majas kinayah yang mengatakan bahwa sungguh berat cobaan ini sehingga saya merasa bahwa cobaan ini tuh tidak dilimpahkan oleh manusia dan jin kayak gitu saking beratnya gitu ya. Fa musibah fihi azima. Azimanya itu dijelaskan la yusab biha insun wala jinnun. Jadi dia mau mengatakan bahwa yang ketiga ini falam aromis lahuruzan dia mengatakan bahwa musibah ini sepertinya tidak dialami oleh jin dan juga tidak dialami oleh manusia. Karena saya merasa ini sangat berat. Jadi bahasanya itu kalau kita bilang sangat al-mubalaghah gitu berlebih-lebihan ya. Dengan kata kunci 1 tadi kita bisa membahas makna daripada syair tersebut. Yang keempat, asyaddu ala surufid dahri aidan wa afdalu fil khutubi bi ghairi labsin. Nah, yang keempat ini kita mendapatkan berapa kata kunci di sini? Surufud dar itu artinya ibahu ya, ibahu kalau al-khutub itu
Al-hutub juga ada ya, fil kutubi bi ghairi labesin. Al-hutub bi ghairi labesin. Nah, al-hutub di sini artinya jamak min khitabin wa huwal musibah. Jadi sama. Surufud dahru itu yang menimpanya, ujian yang menimpanya, sedangkan al-hutub itu adalah musibahnya. Jadi kita punya dua clue ya. Ya, Aidan. Oh, ada juga satu lagi Aidan. Jadi ada tiga. Aidan di sini al-quwah. Al-quwah itu artinya kekuatan ya. Asadu ala surufid dahri aidan wa afdalu fil kutubi bi ghairi labesin. Kata kunci yang di sini surufud dahri masaibahu, terus al-kutub tadi musibah, terus aidan itu artinya al-quwah. Ya, itu ada tiga kata kunci yang dijelaskan dalam syair ini. Nah, kita memperjelasnya kembali di bait keempat. Ya, lakot kana sohro kawiyan wa kana yazdadu quwwatu wa salabatu izna zalat al masoib wa huwa aqdarun nasi ala nakibatid dahri. Lakot kana sohran kawiyan wa kanat yazdadu quwwatu wa salabatu izna zalat masoib. Nah, dia mengatakan bahwa sosoknya Sohro itu adalah orang yang kuat dan bertambah lagi kekuatan dan keteguhan hatinya ketika dia mendapatkan musibah gitu ya. Fahuwa akdarun nasi ala nakibatidah, dan dia adalah orang yang benar-benar sabar atau benar-benar kuat dalam menghadapi segala macam musibah, segala macam ujian gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat di bait yang ketiga ya, ketiga bukan, bait yang kedua, ketiga, dan bait kedua dan keempat ya. Ya, bait kedua dan keempat itu dia itu menyanjung atau mengagumi sosok Sohro yang bagi dia merupakan sosok yang kuat dalam menanggung berbagai macam ujian ya, dan dia juga orang yang apa namanya tangguh gitu ya ketika dalam menghadapi berbagai macam masalah. Itu sosok daripada Sohro yang dipuji dan dikagumi kelebihannya oleh Hansa. Wadai fintorik au mustajirin yurawi qalbuhu min kulli jarsin. Oke, kita seperti tadi kita cari kata kuncinya apa yang di ketiga ini. Wadai fintorik au mustajir yurawi qalbuhu min kulli jarsin. Ya, di sini kita lihat ya, doif atorik ya. Adoif atorik itu artinya apa? Al-Qadim Lailan. Terus Al-Qadim Lailan di situ ada mustajir atau Tolibul Himayah. Tolibul Himayah. Kalau doif torik itu artinya Al-Qadim Lailan. Al-Qadim Lailan itu adalah malam yang panjang. Artinya ya doif torik itu malam yang panjang. Mustajir itu Tolibul Himayah. Dia memohon perlindungan. Kalau Yurawiu itu diartikan juga di sini sebagai yafza'u. Yafza'u. Jarsun artinya sautun ya. Nah, di sini kita banyak dapat clue. Misalnya tadi apa doifin torik bimana al-qadim lailan. Terus yurawiu. Yurawiu tadi apa? Yurawiu itu artinya yafza'u ya, terenggut gitu ya. Jarsun itu artinya saut atau suara ya. Nah, kita bisa memperjelas sebagaimana tadi ada 4 clue kata bahwa wa kam min doifin nadzala bihi lailan wa kam min mustajirin khaifa lajaa ilaihi. Wa kam min doifin nazala bihi lailan wa kam min mustajirin khaifa lajaa ilaihi. Dan ketika malam datang gitu ya, au wa kam min mustajirin khaifun lajaa ilaihi. Ketika misalnya ada tamu gitu ya, dia masih tetap konteksnya memuji nih. Ketika ada seorang tamu yang apa namanya, yang mau menumpang gitu ya, menumpang untuk menginap gitu ya di rumahnya Sohro, itu dia akan menjadi orang yang pelindung atau mau menerima gitu ya ketika orang bersandar. Artinya apa? Sosok Sohro ini eh, di ibaratkan seperti orang yang senang membantu. Ketika orang kesulitan gitu ya, dia mau membantu. Ketika orang butuh
tempat untuk berlindung dari gelapnya malam, dia bisa membantu orang tersebut. Jadi itu majas, gitu ya, majas yang menunjukkan kekaromahan dan kemuliaan hati seorang Sohro. Jadi itu banyak sekali ini puji-pujian ya yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Hansa di dalam puisi-puisinya. Fa'akramahu wa ammanahu fa'amsa khalian baluhu min kulli busin. Jadi dia mengatakan bahwa ini kan ada busin itu busun busun itu artinya syako. Apa itu syako? Syako itu artinya apa? Kesu Kesulitan gitu ya. Bu'sun kesulitan ya. Kesulitan apa yang dimaksudkan di sini adalah fa'akramahud doif ya. Wa ammanal khaib wa dhamana lahu salama min kulli ma yasghiluhu. Nah, artinya tadi apa? Dia adalah sosok yang senang sekali memuliakan tamu. Ibarat kata walaupun malam sudah sangat malam ketika ada yang mengetok rumahnya, dia akan dengan senang hati untuk membantunya. Walaupun dia sedang terkantuk-kantuk, sedang kecapean atau kelelahan, dia akan tetap menghormati tamu, gitu ya. Wa kamin mustajirin khaifin apa? Wa ammanal khaib dan dia menjadi penyelamat bagi orang-orang yang takut. Takut di sini ya bisa takut kelaparan, bisa takut karena minta perlindungan, bisa takut karena tidak punya tempat tinggal dan Sohro menjadi salah satu orang yang menjadi penolong gitu ya. Wado manalahu salama min kulli ma ya segiluhu dan dia adalah orang yang apa namanya senantiasa membantu ya, memberikan keselamatan, memberikan keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itu adalah kesimpulan daripada yang apa tadi? Fa'akromahu wa amanahu fa'amsa kholian baluhu min kulli busin. Jadi segala kesulitan, kesusahan itu banyak orang yang bersandar kepada Sohro. Yuzak kiruni tulu syamsi sahran wa azkuruhu likulli guru bisamsi. Jadi keteringatan atau kenangan terhadap Sohro atas saya itu senantiasa mengingat sosok Sohro ya si Hansa mengatakan dari tulu samsi. Jadi terbenamnya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Min tulu isamsi ila gurubi samsi. Yang dipikiran yang dikenangnya hanya adalah sosok Sohro. Falaula kasrotul bakin hauli ala ikhwanihim lakotaltu nafsi. Kalau tidak mengingat banyaknya para penziarah, kasrotul bakin hauli itu orang-orang yang penziarah yang menangisi kepergian Sohro, ya. Kalau tidak memikirkan atau melihat bagaimana banyaknya orang atau banyaknya penziarah yang ada di sekitar saya yang ikut bersedih dengan kematian Sohro, maka lakotal tu nafsi. Lakotal tu itu kan semacam kayak apa ya, harful kosam namanya, harful kosam itu sebagai ungkapan. Maka saya mungkin akan bersumpah untuk membunuh diri, untuk bunuh diri. Jadi segitu dalamnya ya kesedihannya. Kalau tidak memikirkan banyak orang, mungkin dia sudah membunuh dirinya saking kehilangan yang begitu mendalam. Jadi dia ingin mengungkapkan betapa pedihnya ditinggal oleh sosok Sohro. Nah, ini alima wa zuhdi fil hayat. Ada kesedihan dan zuhdun. Zuhdun itu adalah usaha untuk terus gitu ya, untuk terus hidup ya. Fala wallahi la ansyaka hatta ufariqa muhjati wa yusyaqqa ramsi. Artinya demi Allah saya bersumpah tidak akan melupakan sosok daripada Sohro. Hatta ufariqa muhjati. Nah, kita ada clue di sini, muhjati. Apa itu muhjati? Ruhi, ya. Muhjati itu bukan munajat ya, artinya tetapi ruhi. Romsi itu artinya kobri. Jadi kita punya dua clue. Pertama, bahwa sesungguhnya saya bersumpah saya tidak akan melupakan sosok Sohro eh, meskipun sampai nanti suatu hari saya juga akan meninggal. Meninggal itu berpisah daripada jiwa saya, rohnya saya. Artinya roh terpisah daripada jasad. Dan saya itu tetap mengenang sosok Sohro. Wa yusyaq.
Wa yusyakko romsi. Yusyakko itu syakun itu romsi itu kan kobri. Bahkan sampai tubuhnya itu tertutup oleh apa tadi kalau kita berada di dalam kuburan itu kan ketika roh kita terpisah daripada jasad, otomatis tubuh kita akan dipendam dalam sebuah tanah. Artinya terkubur, terkubur. Roh dan jasad terkubur. Meskipun roh dan jasad sudah terkubur, maka saya akan selalu mengenang sosok Sohro. Begitu romantis ya kata-katanya ya. Nah, ini kata-kata seperti ini tuh bisa dijadikan sebagai apa apa namanya itu kata-kata gombalan ya, bisa kata-kata romantis gitu ya untuk memuja dan memuji gitu ya pasangan gitu ya boleh. Tetapi ya konteksnya kalau di sini adalah konteks yang digunakan Hansa ketika memuji Sohro. Fakot wadak tu yauma firakin sohrin abi hasan lazati wa unsi. Dia mengatakan ketika hari perpisahan itu datang, ketika dia berpisah dengan sosok Sohro, Sohro yang merupakan Abi Hasan, ya, Abi Hasan bapaknya Hasan. Jadi Sohro punya anak menjadi anaknya bernama Hasan, jadi Abi Hasan gitu ya. Maka ketika dia berpisah dengan sosok Sohro, maka yang namanya lazatun itu kan kenikmatan. Kenikmatan hidup tuh sudah dia lupakan, sudah tidak teringat lagi, sudah tidak ada rasa. Mau diberikan kenikmatan bagaimanapun sudah tidak berasa kenikmatan itu. Ya, luar biasa. Terus yang terakhir, fayalah fi alaihi walahfa ummi. Fayalah fi alaihi walahfa ummi ayusbihu fi turabi wa fihi yumsi. Ya, di sini namanya yalah hafi ya hasroti. Ya faya lahfi. Faya lahfi di sini artinya apa? Hasro. Hasro itu tadi apa? Kerugian ya. Hasro itu artinya kerugian. Benar-benar apa namanya? eh betapa eh, betapa sedihnya atau betapa berdukanya gitu ya. Saya. Nah, kita lihat dulu penjelasan yang ada di sini. Wa inna hala hasratun qatilatun fi li wali ummi an araka dafina turab tusbihu fihi wa tumsi. Nah, ini mengatakan bahwa begitu sedihnya, begitu terpukulnya hatiku, li itu kan lil Hansa, wali ummi dan juga ibu saya, ibunya Hansa, an araka dafina turab yusbihu fihi wa tumsi. Apa namanya? Eh, Betapa terpukulnya saya ketika melihat jasadnya Sohro itu tertutup atau terbenam oleh turab. Turab itu pasir ya atau tanah, tertutup oleh tanah. Terus bihu fihi wa tumsi. Di mana kalau sudah meninggal atau sudah terbenam di dalam tanah kan otomatis dia akan menghabiskan pagi dan juga masak ya. Tusbih itu waktu soba, tumsi itu waktu masak itu di dalam tanah, dafinat turab gitu ya. Nah, itu dia merasa sangat terpukul gitu ya dengan eh, keter- dengan kepergian daripada si apa namanya Al-Khansa. Nah, kepedihan itu tidak hanya dia rasa sendiri, tapi juga kepedihan itu dirasakan oleh ibunya Al-Khansa ketika melihat tubuhnya Sohro itu dibenamkan atau dikuburkan ke dalam tanah. Karena dia menganggap bahwa ya sudah hari-hari yang ketika orang meninggal itu ya baik pagi maupun siang ya akan terbenam di dalam keabadiannya, di dalam apa asalnya. Kita ini kan dari tanah, diciptakan dari apa namanya tanah dan akan kembali ke tanah, gitu ya. Nah, ini ataklik yang ini adalah penjelasan ya. Ini untuk memperkuat tadi asarhu. Kalau asarhu itu dia hanya tekstual saja, tapi kalau ataklik ini definisi secara hermeneutik ya. Kan kalau kita menjelaskan sesuatu itu kan ada yang heristik, ada yang hermeneutik. Nah, kalau heristik itu secara makna kata saja, tapi kalau heristik itu secara mendalam, penafsirannya itu
mendalam. Jadi bisa interpretasinya itu banyak gitu ya, tidak hanya dalam satu konteks. Misalnya di sini, Gordu Hazan Nas Arisa. Jadi kalau kita tanya tema daripada syair ini yaitu terkait tentang Arisa, tentang kesedihan atau tentang ratapan. Wahwa zikru mahasinul mayit wa izharul husni wal asa ala mautihi. Yang menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan terkait tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh si Sohro dan dan ingin menampakkan bahwa kesedihannya itu sangat mendalam atas kepergian daripada Sohro. Waqat istaharul akhonsa bihadzal gordu hatta laqad udda risa uha afdalu syi'run min nawihi fil asril jahili. Nah, Khonsa ini dia dikenal dengan pelopor ya, pelopor daripada syair risa karena memang kekuatan syair risa ini menjadi sangat elok, sangat indah gitu ya, sangat dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya dan menjadi salah satu syair yang termasyhur pada saat itu, yaitu pada masa jahili. Aradat al-khansa fi hadhil qasida law'atuha wa huznaha ala ahihi wa zakarat makarimahu min syaja'ah wa maqdara fil harbi wa ikramid doyib. Dan dalam qasidanya ini selain mengungkapkan kesedihan atas berpulangnya saudaranya, dia juga ingin mengungkapkan betapa baiknya, betapa mulianya saudaranya yang memiliki sifat-sifat yang juga baik seperti berani gitu ya, tangguh di medan peperangan dan dia juga bisa menghormati tamu gitu ya dan juga dia merupakan pribadi yang dermawan najdah. Najdah itu dermawan ya, dermawan terhadap orang yang meminta-minta, wahtimalu lima karihi dan dia adalah orang yang tangguh dalam memecahkan segala macam ujian dan musibah yang ditimpakan kepadanya. Waqad ja'atil kal afkar mumtazajatu bihusnihal amin. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sohro itu menjadi apa? Kesedihan. Jadi kesedihannya itu bertambah ketika dia mengingat karomah, mengingat kebaikan-kebaikan atau syarofah daripada Sohro. Ja'at al-alfat wal ibarat sahla wa dihalianaha nabi'ah min atifaswa di kohazina. Jadi kata-kata yang ungkapan-ungkapan yang diutarakan oleh Hansa itu merupakan sebuah ungkapan yang sahlawadiha, ungkapan yang mudah diucapkan, mudah dimengerti karena memang ungkapan yang lahir daripada sebuah perasaan yang eh, perasaan kesedihan yang mendalam, kesedihan yang benar-benar tulus itu akan mudah sampai, akan mudah dimengerti. Wa yu'addu hadan nasu namuzajan lirisail khansa allazi yamtazu biriqatil lafzi. Dan ini merupakan salah satu teks yang bisa kita yang bisa menjadi contoh gitu ya daripada syair ratapannya Khansa yang di dalamnya mengandung riqatul lafzi, memiliki makna yang rikoh itu rokik, makna yang mudah dipahami gitu ya. Wasadaqat takbir wal adubah waruhul mar'ah bima fiha minal tahabil atifah. Jadi di situ adalah sebuah ungkapan ketulusan gitu ya. Di dalamnya juga ada apa namanya semangat perempuan di mana dia mengungkapkan bagaimana perasaannya ya. Fafikoli hayu arrikuni bulitu nuksin gitu kan ya. Tadi yu arrikuni bimana asahar. Bulitu bimana usi betu. Nuksin tadi bimana apa nuksin? Udatul marad bada syifa gitu ya. Nah, itu adalah menunjukkan kata-kata yang menunjukkan sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Waqat dan hadal huznu fi zalika taradub al maknawi. Nah, dan itu adalah kata-kata yang justru memperkuat atau ataroduf. Taroduf itu artinya sinonim. Sinonim dari makna kata fayalah fi alaihi walah fa ummi dan begitu hancurnya atau begitu terpuruknya hatiku dan hati ibuku gitu kan itu sama-sama menunjukkan betapa kesedihan itu sangat mendalam wa kadzalika bil
qasami wa tikrarun nafi qoliha, dan begitu juga dengan kata-kata yang ada kata-kata yang penuh sumpah gitu ya, atau kata-kata yang ada an-nafi, lam nafinya misalnya la wallahi la ansaka. Itu kan kata-kata yang di dalamnya ada sumpah yang berkonten atau bermuatan tikrarun nafi, la, demi Allah gitu ya, saya tidak akan melupakanmu. Nah, la-nya di sini adalah an-nafyu, sedangkan al-qasam itu wallahi, kata-kata wallahi itu kan al-qasam. Lam tuksirul khonsa minas suwaril khayali yali anaha itamada ala sidqi ta'bir wahidatul atifah. Jadi kalau khonsa ini kalau kita perhatikan ya, dia tidak banyak menggunakan kata-kata imajinasi atau menggunakan gambaran imajinasi. Karena dia memang mengungkapkan puisi itu dari perasaan yang mendalam gitu ya, dari perasaan dia yang tulus, mendalam. Fabalagot bizalikal ghaya minat ta'sir fin nufusi. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Khonsa dalam syairnya itu berpengaruh pada jiwa-jiwa orang yang juga mendengar syairnya. Wa mazalika naro fil abiyat ba'dul malami al balagiyah. Sehingga kita tidak heran ketika kita mencerna daripada syair-syair Khonsa itu banyak sekali kiasan-kiasan balagohnya. Misalnya isti'arah makniyah, ya, isti'arah makniyah itu adalah kata-kata yang misalnya ufariko muhjati ja'alat al-mahjatu rafiqan yatruku sahibuhu. Dia mengatakan bahwa ufariko muhjati kan ketika roh itu berpisah daripada jasad, itu kan sebuah hal yang artinya ja'alat al-mahjatu rafiqan yatruku sahibahu. Dia mengatakan bahwa ketika roh dan jasad itu terpisah atau meninggalkan jasadnya, itu kan artinya kan sudah kesedihannya sangat mendalam. Dia mengibaratkan terpisahnya roh daripada jasad, ya. Wal isti'arah kadzalika fi qoulihi wada'tul ladzati wa unsi. Di situ juga ada majas atau isti'arah, majas isti'arah yang mengatakan ketika berpisah daripada sahra maka dia sudah lupa dengan makna keistimewaan, makna lazah. Lazah itu apa? Lazah itu artinya semacam kenikmatan, ya. Faqad takhayyalat al-lazzatu wal unsa musafirina wa fihi matajsimu dilalatu ala zuhdi fil hayati. Nah, dia mengatakan bahwa di situ ketika dia berpisah dengan Sohro, maka dia sudah tidak memikirkan zuhud. Arti zuhud itu kan eh, mencoba menjauh daripada kenikmatan dunia, zuhud ya. Jadi ada makna zuhud di situ. Wastamalat abiyat ala iddati kinayah. Nah, selain isti'aroh, jadi di situ juga banyak yang namanya kinayah. Isti'aroh itu apa, kinayah itu apa, nanti bisa kalian pelajari di mata kuliah Al-Balaghah ya. Misalnya Yaumul Karihah. Nah, Yaumul Karihah di situ bukan hari yang dibenci, bukan, tetapi kinayah merupakan kinayah dari kata perang. Watuhi basyaatil harbi. Dia mengatakan bahwa perang yang merenggut saudaranya itu dianggap sebagai yaumul kariha. Wa yurawi'u qalbuhu min kulli jarsin. Yurawi'u itu artinya apa namanya? Yurawi'u qalbuhu min kulli jarsin itu yurawi'u kan mencabut hatinya daripada jarsin. Jarsin itu saut. Nah, itu ini adalah kinayah yang artinya adalah syiddatul khauf, bahwa ketakutannya itu begitu mendalam, ya. Wa qaluha ufariku muhjati wa yusaqqaramsi, itu juga. Jadi banyak kinayah, terus di sini juga ada muhasinat al-badiiyah, ada al-asalib al-insaiyah, ya. Jadi ini kita di bawahnya kita bisa lihat kekhususan atau karakteristik daripada syairnya Khansa. Di antaranya adalah lafadznya yang sangat kaya dan mudah dipahami, rikotul atifah yang sangat kaya dengan intuisi, emosional, wasidukut takbir, ketulusan dalam mengungkapkan, wal mailu ilal mubalaghah kama fil baitaini at-talis watasi, dan juga di dalamnya itu banyak sekali unsur mubalaghah. Unsur mubalaghah itu apa? Unsur hiperbola, unsur berlebih-lebihan yang terdapat pada bait ketiga
dan bait ke-9. Begitu ya. Nah, teman-teman silahkan ya, tadi sudah dijelaskan dengan sangat rigid ya terkait tentang syair lisan lil khonsa. Sekarang untuk memperkaya pemahaman kalian terhadap teks yang sudah kita bahas, kalian silahkan mengerjakan ya, mengerjakan latihan di bawah ini ya, silahkan ditulis juga beserta soalnya ya, itu silahkan ditulis tangan, boleh ditulis tangan aja ya, ditulis tangan. Di sini al-munakosa awalan do alama sohi amamal jawab sohi ya. Jadi misalnya yang pertama kasratul bakin haulal khonsa ja'alaha, apa ini? Kalau misalnya dia mengatakan bahwa apa eh, hazina, maka diceklis lah hazinahnya gitu ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat ya. Yang di keduanya ini ajib bi kalimati sohi au ghairu sohi ma'atasi al khoto. Jadi di sini ada kata dan kata ini adalah statement ini ada di bait yang tadi. Misalnya tarol khonsa anama usibat bihi lam yusob bihi ahadun. Ini benar nggak statementnya? Ya, kalau misalnya statement ini menurut kalian adalah khoto atau ghairu sohi, maka wajib kalian menuliskan sohinya seperti apa. Ya, tashihul khoto namanya. Yang ketiga di sini ada uzkur al-abiyat alati tu'abiru anil ma'anil atiyah. Misalnya soal pertama ini ya, innani at-tazakuru sohron daiman. Nah, ini kira-kira statement ini, pernyataan ini ada di bait keberapa? Bait pertama kah? Bait kedua kah? Atau bait ke-9? Ditulis di sini dalam kurung. Al-bait al-awal, al-bait as-salis. Gitu ya. Nah, yang keempat, ya ini banyak sekali. Ya. Udhul kulla kalimatin mimma yati fil jumlati taudih. Nah, ini kan ada kalimat. Ya. Nah, kalian bikin kalimat ini dalam sebuah, ini kalimat itu kata ya. Kalimat itu kata, jumlah itu kalimat. Ini kan ada kata nih, kata al-khutub, ya, al-muhjad. Kan tadi sudah tahu ya artinya ya. Al-muhjad itu misalnya tadi katanya ruh. Nah, itu kalian buat kalimat yang maknanya itu artinya ruh, seperti itu. Dan yang ke apa? Khomis ya, al-khomis ini adalah soal esainya. Jadi kalian diminta untuk menggambarkan bagaimana khonsa menggambarkan keterpurukannya ketika ditinggal oleh saudaranya ya. Yang ke enam ini ya, sampai 6 ya. Ini sampai bait ke-6. Sil baina alif wal jawa al munasif fi. Nih. Kalau apa? Misalnya ini. Yang ini 6 kan, ini 6 ini. Oh, 6 ini bagian daripada 5 ya. Jadi soalnya ini hanya 5 bagian, tetapi yang ke-6 ini kalian memberikan kira-kira dalam segi balagonya ini apa namanya. Misalnya ayu fatakah sorin itu maksudnya kepada kinaya, apa tibak, apa istifham, ya. Nah, ini bisa misalnya di sini wadak tu lazati. Berarti dia termasuk apa nih, kinaya atau istifham linafi gitu ya. Tadi sudah dijelaskan kalau istifham linafi itu ada apa nih tanda-tandanya, ada harfun nahinya enggak? Kalau tidak ada harfun nahi berarti bukan. Nah, terus di sini wafihi yumsi. Nah, wafihi yumsi apakah dia benar isti'arah makniyah? Kalau misalnya dia bukan isti'arah makniyah, silakan tulis di sini gitu ya. Kalau memang dia isti'arah makniyah, jelaskan kenapa dia bisa menjadi isti'arah makniyah gitu ya. Nah, ini ada 8, 7, dan juga 8. Bima tu'allilu huznal khonsa lifak di ahiha wa sabruha lifak di auladi hal arba'ah yak supunasu ala khosai sisirul khonsa wa dizalika ya, sampai 8. Oke. Jadi ada 5 ya, bait kelima ini ya, apa namanya, silahkan dikerjakan, silahkan dipahami secara mendalam. Nah, untuk apa namanya, untuk pertemuan yang besok, pertemuan yang ke-10 hari Selasa, nanti kalian akan
Karena ini kan nanti akan saya share di apa namanya di link YouTube ya. Nah, itu nanti pertemuan yang ke-9 sebagai wujud dari presensinya nanti kalian memberikan komentar di YouTube tersebut terkait tentang eh, materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Bagaimana pendapat kalian ma ra'yukum an hadza si'ir ar-risa ulil khansa? Nanti dibikin komentar, dituliskan namanya siapa, kelas berapa, dan komentarnya terkait tentang syair yang sudah dibahas pada hari ini. Oke, baik, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Oh, Ibu. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Maafi. Coba kayak dari mana? Oke, jadi sudah paham ya apa yang harus dilakukan ya? Hah? Baik, sebentar, saya mau mengabsensi dulu ya. Baik, man zakaro ismahu fa'alaihi ayarfa sautahu. Laisa li ayarfa yadahu. Liana man kana tarfau yadakum ana aro. La aro aliyat. Lakina irfa sautakum indama yuzkaru asma'akum. Riyandi, Hadir, Bu. hadir ya. Ada Riyandi. Apip Abdul Latif. Hadir, Bu. Alendro Cahya Prasetyo. Hadir, Bu. Derilia Ananta. Hadir. Kaila Nuraini Siswoyo. Hadir, Ibu. Fajar Sofian Taufik. Fajar Hadir. Sofian Taufik. Ada. Siti Nuryani. Hadiro, Ibu. Mesita Intan Patricia. Hadiro, Ibu. Asifa Monika. Hadiro, Ibu. Putri Lulu Ainunisa. Hadiro, Bu. Eman Wiranto. Eman. Hadir Eman. Bu, hadir. Hadir. Oke. Eman. Cindy Eviliani. Hadiro, Ibu. Hadiro, Bu. Irtifa Nuraini. Hadiro, Ibu. Oke. Nanda Zahwa Pramstia. Hadiro, Ibu. Rizky Fatur Rahman. Hadir Bu. Pita Apriani. Hadiro, Bu. Muhammad Mumtaz Fadila. Hadir Bu. Desi Amalia Zohiro. Hadiro, Ibu. Rafli Sidik. Hadir Bu, hadir. Muhammad Balia. Muhammad Balia. Maafi ya. Laisa ma'ana Muhammad Balia.
Ahmad Zamzami Mahrus. Hadir Bu, hadir. Oke, Zamzami Mahrus. Lis Barka. Hadira, Bu. Oke, hanya satu yang tidak hadir, Muhammad Balia ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Syukron ala hudurikum wa ala ihtimamikum li muhadaratinal yaum wa la'allakum tabhamuna kasiron wa wa tabhamuna fahman jayyidan wa kamilan li al-madad li madatinal yaum wa la'allana fi najahin eh, wa syururin daimin. Ya. Sukron wa naktafi bihadza dirosatan al-yaum akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ibu. Oke. Oh iya, sebelum keluar kita foto bersama dulu ya buat dokumentasi ya. Ibu. Ya, tolong dinyalakan kameranya. Oke ya. Wahid Isnani Salasa. Oke. Semoga bisa tercapture dengan baik. Terima kasih. Syukron kasiron. Ma'asalama wa ila liqa. Saya izin keluar ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu.